Shalom kekasih Tuhan, saya percaya hari ini kekasih Tuhan masih tetap semangat di dalam Tuhan. Dan saya berdoa agar supaya kekasih Tuhan selalu diberkati Tuhan dengan berkat kekuatan, kesehatan, dan sejahtera sukacita berlimpah-limpah di dalam kehidupan kekasih Tuhan. Hari ini kita akan belajar dari satu tema firman Tuhan, yaitu dinamika kehidupan Kristen. Nah, sebelumnya mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami mau belajar firman-Mu. Roh Kudus berikan bagi kami roh hikmat, akal budi, supaya kami dapat mengerti firman Tuhan yang sebentar kami akan pelajari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dinamika kehidupan Kristen. Kita buka di dalam Filipi 1 ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Nah, kekasih Tuhan, dalam ayat ini kita menemukan dinamika kehidupan kita orang percaya. Dinamika kehidupan kita sebagai orang Kristen. Nah, kekasih Tuhan, dinamika itu berbicara gerak, kekuatan, semangat kita. Jadi dinamika itu adalah pergerakan yang penuh semangat, kekuatan yang kita miliki dan lakukan secara terus-menerus, dan dapat menimbulkan perubahan hidup kita secara pribadi maupun orang lain atau lingkungan di mana kita berada. Nah, kekasih Tuhan, kalau begitu apa yang menjadi dinamika kehidupan kita? Nah, di dalam ayat yang tadi kita baca, itu menunjukkan dinamika kehidupan kita. Kita menemukan dinamika kehidupan kita di dalam ayat yang tadi kita baca, yaitu hidup untuk Kristus. Itulah dinamika kehidupan kita orang percaya. Kekuatan semangat kita sebagai orang percaya, yaitu hidup untuk Yesus Kristus. Nah, kita baca sekali lagi ayat yang tadi kita baca. Filipi 1 ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kalimat karena bagiku hidup adalah Kristus itu artinya bahwa kita hidup untuk Kristus. Itulah kekuatan semangat hidup kita. Nah, kekasih Tuhan, hidup untuk Kristus adalah kekuatan semangat gairah hidup kita yang membawa dampak perubahan yang positif bagi kita maupun orang lain atau lingkungan di mana kita berada. Nah, kekasih Tuhan, kita akan melihat bagaimana penerapan hidup untuk Kristus dalam hidup kita setiap hari, atau hidup Kristen yang sesungguhnya. Seperti apa kita harus hidup di dalam dunia ini dimanapun kita berada. Nah, kita buka di dalam Filipi 2 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Filipi 2 ayat yang ketiga dan keempat. Ayat yang ketiga, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ayat yang keempat, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Nah, kekasih Tuhan, dari kedua ayat ini kita menemukan penerapan hidup untuk Kristus atau hidup Kristen yang sesungguhnya seperti apa. Nah, kita lihat yang pertama, hidup untuk Kristus seperti apa? Yaitu kita harus memelihara sikap yang tidak mencari kepentingan diri sendiri. Itu yang pertama, kekasih Tuhan. Yang kedua, kita harus mengutamakan orang lain, orang di sekitar kita, lingkungan kita. Dan yang ketiga, kita harus menganggap orang lain itu lebih utama daripada diri kita sendiri, kekasih Tuhan. Dan yang keempat, kita harus memiliki kerendahan hati. Nah, kekasih Tuhan, inilah penerapan hidup untuk Kristus atau kehidupan orang percaya, orang Kristen yang sesungguhnya. Jadi kalau kita mengatakan aku hidup untuk Kristus, atau kita mengatakan aku orang percaya, saya orang Kristen, maka kita harus melakukan keempat hal tadi. Nah, kekasih Tuhan, itulah dinamika kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Itulah penerapan hidup untuk Kristus di dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, kekasih Tuhan, sekali lagi saya membacakan kedua ayat tadi, Filipi 2 ayat yang ketiga dan keempat untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri
atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ayat yang keempat, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Nah, kekasih Tuhan, semuanya terangkum dalam kedua ayat ini. Nah, kekasih Tuhan, itulah penerapan hidup untuk Kristus atau kehidupan Kristen yang sesungguhnya. Semuanya terangkum dalam kedua ayat yang tadi kita baca. Nah, kekasih Tuhan, apapun yang kita pikirkan dan lakukan harus berdampak positif bagi orang lain atau lingkungan di mana kita berada. Alias kita harus menjadi berkat bagi orang lain. Hidup kita ini harus berdampak, menjadi berkat bagi orang lain maupun lingkungan di mana kita berada. Itu adalah hidup untuk Kristus atau kehidupan orang percaya yang sesungguhnya. Nah, kekasih Tuhan, kehidupan Kristen yang sesungguhnya terjadi dan berdampak ketika kita hidup untuk Kristus. Dan kalau kita mati karena hidup untuk Kristus, itu adalah keuntungan, kekasih Tuhan. Saya bacakan sekali lagi ayat ini untuk kita semua. Filipi 1 ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kekasih Tuhan, kalaupun kita mati karena hidup untuk Kristus, itu adalah keuntungan. Dan kalau kita menjalani hidup kita ini, kita harus menjalani hidup untuk Kristus. Maka kita melihat berkat-berkat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Demikian firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.